Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Yang kami hormati Bapak Effendi MPD yang telah bersedia hadir untuk berbagi ilmu pada kita hari ini. Yang kami hormati kepala sekolah MI Tati, Ibu Rukia Midawati SPD. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru MI Tati yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan hidayah hingga hari ini kita bisa berkumpul dan dapat beraktivitas dengan baik di sekolah kita ini. Dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju dengan alam yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang. Baiklah teman-teman sekalian, pertama tentu kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mewakili seluruh guru Pak ya dari sekolah kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Effendi sudah berkenan berbagi di sekolah kita ya, dengan dukungan tersebut. Juga kita berharap kita semua nanti bisa menimba ilmu, mengambil pelajaran yang sebaik mungkin, dapat menyimak yang baik mungkin dari Pak. Mungkin itu saja teman-teman sekalian untuk mempersingkat, untuk lebih efektifnya waktu kita. Jadi kita langsung saja masuk secara isi, yaitu ini ya, sharing ya, implementasi kurikulum merdeka dari Pak Effendi itu kita semua ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya hingga pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka untuk belajar bersama gitu ya. Bukan arti saya berdiri di sini, bukan arti menggurui, tidak. Saya cuma berbagi praktik baik aja. Apa yang saya dapat itu yang saya bagikan di sini. Karena secara eksternal mungkin saya lebih dekat sama Pak Esa, mungkin saya ingin membantu segala pasar gitu aja Bapak Ibu semuanya. Ya. Selamat mengucapkan salam, kita sampaikan dari junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Semoga dikasih kita pada sholawat karena setelah di akhir mendapat syafaat dari beliau. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Ketua Yayasan MI Al-Fatih Selatan Raya, untuk kepala serta Dewan Guru yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Ibu Ibu dengan sederhana rasa kekeluargaan itu Pak ya. Ya jarang di sini terjadi, rasanya kita belajar bersama aja pokoknya. Jadi saya rasa kata tadi saya tidak ada yang guru, tidak, saya cuma hanya berbagi aja gitu. Jadi apa yang saya dapatkan gitu. Jadi kata orang kita ini kenal tak sahabat tuh, Saya kenal tak sayang gitu. Maka jadi lebih baiklah saya memperkenalkan diri saya dulu. Seperti nama itu nama saya Bapak Ibu Effendi, singkat sekali, padat gitu. Saya dibesarkan sampai sekolah di SMA itu adalah etapan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau untuk sampai perkuliahan semuanya saya ikuti di Padang, bukan dari Bengkulu. Karena basic saya itu adalah di Sumatera Barat. Alhamdulillah tahun 2019 saya mendapat hikmat ditugaskan di SMP ini sampai sekarang itu SMP 9. Jadi kurang lebih udah lebih 5 tahun saya di sini ya. Jadi karena saya bolak-balik jarang di sini karena berangkat itu hari Senin pagi, pulangnya nanti Kamis sore gitu. Jadi 3 hari di rumah, 3-4 hari di sini. Gitu. Jadi tugas saya di SMP 9 itu dibenarkan sebagai bidang kurikulum Pak itu. Jadi
kita sudah tahu. Nah, saya juga sebagai guru penggerak itu di Kata 6 kita awal di sini. Saya dulu ada guru SMA sama Pak Didel sama Pak Betty, yaitu yang dari Selatan Raya itu. Cuman itu kalau masih sekarang itu yang masih Pak Didel itu masih omongan Pak Robi itu, tapi belum jalan lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti ikut juga ya. Yang baru bergerak, jadi banyak yang simpan sebenarnya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Jadi saya untuk status pribadi itu alhamdulillah sekarang masih bapak dari dua anak, jadi dua anak saya itu cewek. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kemarin ataupun seminggu yang lalu saya melakukan pelatihan di buku-buku yang dilakukan oleh BGP itu selama 2 hari itu. Dimana salah satu intisari dari BGP itu adalah beliau menyarankan mengimbaskan kepada sekolah supaya setiap sekolah membentuk komunitas belajar. Jadi komunitas belajar inilah sebagai ujung tombak untuk menerapkan inovasi kurikulum merdeka itu. Kenapa? Secara realnya pelatihan kurikulum merdeka ini kita masih ramah-ramah. Saya termasuk saya itu Pak, ramah-ramah. Karena kita tidak terlibat langsung pelatihan ke pusat gitu. Nah, jadi hanya berbentuk pengemasan. Jadi salah satu langkah efektifnya untuk menerapkan kurikulum merdeka ini adalah mengultimakan kurikulum komunitas belajar ini. Itu Bapak Ibu sudah mendengar apa itu komunitas belajar belum? Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi BGP itu sangat menyarankan setiap sekolah itu membentuk komunitas belajar. Jadi dengan komunitas belajar itulah nanti sebagai ujung tombak kita mendalami lebih dalam itu kurikulum merdeka. Apa dengan CP9 itu pun baru-baru saya bentuk tuh Pak, baru 2 minggu ini saya bentuk. Jadi kami di sekolah negeri itu termasuk saya itu masih awam Pak. Jadi dengan bentuknya komunitas belajar itu, itulah wadah kita lebih mendalami apa itu kurikulum merdeka nanti. Jadi karena kita nggak usahlah alergi dengan kurikulum merdeka. Kenapa? Kadang-kadang teman-teman guru ini kan berkata ganti presiden, ganti Prabowo, ganti pula bertulutnya. Kan itu ingat kita rumit kurikulum merdeka kan, nggak mau kurikulum merdeka. Saya begitu kira Bu, Bapak Ibu. Jadi setidaknya kita tahu lah apa yang ditukar orang itu, kita tahu apakah kepalanya, kakinya, badannya kita tahu. Setidaknya kita sedikit lebih tahu lah apa itu kurikulum merdeka gitu kan. Nah, jadi dengan komunitas belajar inilah kita nantinya lebih tahu mendalam apa kurikulum merdeka itu. Kita lanjutkan pembicaraan apa itu betul. Jadi topik sekarang saya bahas itu adalah mengenai pembentukan langkah-langkah dari kebutuhan komunitas belajar Bapak Ibu. Karena dengan terbentuknya komunitas belajar nanti kita bisa belajar Bapak Ibu semuanya apa itu dari kurikulum merdeka itu. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita membentuk komunitas belajar, kita harus memiliki 3 semangat dulu Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, belajar semangat belajar, berbagi dan berkolaborasi. Jadi kalau 3 ini ada pada kita, nggak jalan komunitas belajar Bapak Ibu semuanya. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya, belajar, berbagi dan berkolaborasi. Gitu. Jadi karena kita ini bukanlah usia anak-anak lagi, sudah dewasa. Setelah ini istilahnya belajar berkelanjutan gitu. Jadi orang dewasa belajar lah gitu. Kadang-kadang kan kita kan ada pesimisnya untuk apa belajar lagi. Dulu kan udah SD, udah bertahun-tahun belajar, kan itu sekarang belajar lagi. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa bermanfaat untuk apa kita belajar sekarang hari ini. Mungkin Bapak Ibu, Ibu yang bisa, apa maknanya kita harus belajar untuk sekarang hari ini. Mungkin Pak Gata Yasan, mengapa kita harus belajar Pak Yasan? Berkelanjutan ya? Belajar lagi. Iya, belajar lagi. Ya karena ilmu pengetahuan itu kadang dia terus berkembang. Dan manusia itu berubah perilakunya seiring zaman, apalagi perkembangan teknologi ya, dinamis ya. Kalau kita nggak belajar, mungkin kita mengikuti ya Pak ya. Iya. Mungkin ada beberapa ide kenapa kita harus belajar Bapak Ibu. Oke. Jadi ya itu ya. Alasan kita belajar sepanjang hayat itu mendorong inovasi Bapak Ibu. Tanpa kita belajar, tentu kita tidak bisa berinovasi kita diri kita sendiri.
Ya, yang pertama kita mau setelahnya tetuk aja dengan kebiasaan sama kita tidak mau membukakan diri, tentu lebih tidak bisa membukakan diri pada kita. Jadi itu alasan kita untuk melakukan belajar itu mendorong inovasi pada kita sendiri. Yang keduanya itu meningkatkan pengembangan diri secara pribadi atau profesional, betul Bapak Ibu semuanya. Tanpa belajar kita tidak mampu meningkatkan pribadinya itu. Kita hanya puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang tanpa ingin menambahkan yang apa yang ada di luar itu. Ya ketiganya itu menyesuaikan ilmu pengetahuan teknologi. Ya kata Pak Ketua tadi, karena ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang ya Pak kan. Iya. Tanpa kita mengikuti, kita nggak bisa itu. Jadi kalau kita seolah jadi pengajar pendidik, jangan sampai kita gagap dengan teknologi. Anak sekarang udah lincah Bapak Ibu semuanya. Kita yang dikalahkan semuanya. Yang ketiga itu kontribusi terhadap pembangunan masyarakat melalui partisipasi sosial. Ya, karena orang yang pintar, orang yang bisa yang nanti yang digunakan oleh masyarakat itu Bapak semuanya. Yang keempatnya itu kontribusi terhadap kualitas pendidikan ya, karena kita memang diharapkan menjadi guru-guru yang hebat Bapak Ibu. Kalau tanpa kita belajar kita nggak mungkin jadi guru-guru hebat. Nah, kita harus membukakan diri pada waktu itu. Jadi semangat belajar ini betul-betul kita tanam Bapak Ibu. Walaupun kita udah usia lanjut, walaupun udah dewasa dengan kesibukan, anak udah kecil-kecil semuanya sibuk-sibuk rumah kayak itu juga. Saya cerita pengalaman Pak Ketua, anak saya tuh waktu ngambil S2 saya masih di sini itu baru 2 tahun belakang. Pulang hari berangkat pagi-pagi Senin sini, tiba di sini udah Kamis, hari Kamis tiba di rumah sejam, anak masih mau digendong-gendong berangkat lagi Padang itu. Sabtu baru pulang. Itu terus minggu Ketua. Jadi apalagi memang semangat belajar itu yang perlu ditinggikan gitu. Begitu juga kemarin itu mengenai guru penggerak. Kadang-kadang guru penggerak ini kan kan ada KCME itu Pak. Apa KCME-nya? Mau jadi kepala kamu. Karena kakak cuma itu sih tuh. Untuk apa jadi penggerak itu kan nggak ada uangnya. Jadi kan apa mau jadi kepala? Ini saya anggap saya nggak perlu hal itu. Saya nggak perlu ikan itu. Saya itu ada belajar gitu Pak. Kadang-kadang kita kan belajar tuh ada imbal efek langsung bagi kita tuh kan. Kalau ikut pelatihan ada nggak honornya? Kalau ada mau berangkat kan? Kalau ikut PPG cepat. Kalau mau ikut bergerak nggak mau. Kalau PPG apa? Ada sertifikasi ujung-ujungnya. Kita boleh Bapak Ibu. Kita mengharapkan malah kita nggak munafik ya Bapak Ibu ya. Apa teman-teman lagi yang masing-masing muda semuanya. Kita nggak munafik. Kita butuh yang materi itu. Tapi bukanlah materi itu yang segala-galanya. Saya jujur saya katakan, saya dari 2011 sampai dengan 2014 itu saya ngonor Bapak Ibu. Mana sudah berkeluarga, mana yang anak mau dihidupkan. Sampai 2011 itu dengan gaji 200 per bulan tuh Pak. Saya sekolah tuh, saya titip semua Pak, biar saya ngajar di sini, tapi secara deposit saya putuskan, saya masih mau mengajar di sini. Kalau saya mau keluar nanti, tentu saya tidak akan tinggalkan jasa saya nanti nih Pak. Saya tidak akan kembalikan jadi guru. Walaupun saya sehari ngajar sendiri, walaupun saya nggak bayar nggak apa-apa lah. Jadi itu dari 2010 ya 2010 itu sampai 2012 saya ngonor Bapak Ibu. Dengan kegiatan di luar, tetap mengajar di sekolah. Jadi teman saya itu, waktu itu banyak keluar itu. Karena honor sangat dikit, carilah ada yang kerja di bank, ada yang kerja yang lainnya. Kenapa? Ingat imbang materi tadi. Nah, tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya lulus itu waktu di Tapan juga lulus PPG itu. Nah, jadi tiba di sini saya langsung sertifikasi. Teman-teman angkatan saya itu lebih sertifikasi itu, karena itulah saya sampaikan hikmahnya mungkin pemberian dari Tuhan Allah untuk aja bagi saya pengorbanan saya lakukan sama ini. Jadi Bapak Ibu saya kan, hikmah saya lakukan itu dah nggak apa-apa Ibu, belajarlah. Jadi kalau kita butuh materi, betul butuh materi, tapi janganlah materi itu segala-galanya gitu. Jadi teman-teman yang sekarang itu yang lari ke bank-bank itu Bapak Ibu semua, balik ke sekolah Bapak Ibu karena ada buka P3K. Orang udah pakai net itu mau masuk lagi kan itu cerita Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita berjuang dengan bakat dan minat kita itu, yuk adit aja lah nggak apa-apa itu. Nah, itu yang penting Bapak Ibu semua itu namanya. Kadang-kadang saya bolak balik tuh Bapak ibadah Tapan, jangan saya gendong anak terakhir entah jemput terbakar langsung tuh. Kadang di waktu itu kadang-kadang menangis juga Bapak. Tapi kalau kita semangat ingin belajar gimana Bapak Ibu semua itu. Ya tiba Tapan jam 6
terapel jam isya maghrib anak kata udah mau gendong anak kecil-kecil sebagai anak ibu gitu kan udah berangkat apa udah berangkat itu saya rasakan 2 tahun gitu jalan ini nggak apa-apa lah ini belajar ya artinya belajar itu memang perlu bapak ibu jadi kalau rasa belajar ini udah bapak ibu betul dalam sebelum bentukan tombel ini sangat perlu bapak ibu kan jadi tapat tekanan di sekolah ini ada pertemuan besok tentang pembahasan media pembelajaran. Nanti kalau bapak ibu takut sama itu pak yayasan, jadi nggak apa yang disampaikan oleh pemateri itu nggak ketemu nanti bapak ibu. Memang motivasi dari sini sendiri bapak ibu. Oke. Oke bapak ibu. Itu tadi tentang semangat belajar ya. Sekarang saya akan menceritakan sebuah masalah membagi gitu. Berbagi gitu ya. Ini ada satu permainan. Santai aja Pak ya. Santai aja. Oke. Sama-sama kita aja. Iya. Baik Pak Ketua, 55 Pak Ketua. Kita bagi permen 55. 55. Siap. Ya. Saya ambil 5 nih, Pak. Ya 55 aja. Ya, ambil 5 Pak. Ambil 55 aja. Ambil 5 kan, Pak. Iya, iya. Enggak apa-apa, Pak. Opat. Ambil deh 55 deh, enggak apa-apa. Dapat datanya, Pak. Sambil ngatuk-ngatuk siang deh. Ambil deh 55 deh. Bantu, Mas. Emang gua ada. Sini. Ya, ambil satu. Sini. Ada. Nah. Tarik. Iya. Oke. Sudah dapat Bu ya? Nah, selanjutnya tugas Bapak Ibu silakan kan bagikan permen itu kepada peserta yang lainnya, sebanyak mungkin dibagikan. Semuanya. Silakan berbagi. Udah? Udah bagi Bapak Ibu semuanya? Udah. Oke. Dimulai dari ibu kepala dulu ya. Berapa tinggal ibu lagi ibu? 4. Ibu? 3. Ibu? Siapa? Ibu berapa bu? Jauhan. Enggak berapa? Berapa bu? Kamu jadi Berapa bu? Seadanya ada. Berapa bu? Berapa bu? Enggak masalah. 1, 2, 3, 4, 9. Kalau ibu berapa bu? 4. Kalau Pak Ketua Yayasan berapa? 2. 6. Kalau ibu? Ini 6. 7. Tadi 5 kan? Kalau ada 5 ada jadi 4, ada tinggal 2 lagi, ada 39 lagi. Nah, oke Bapak Ibu. Apa makna dari pembagian permen tadi? Jika dianalogikan permen adalah informasi, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman, nilai apa yang Ibu dapatkan dari permainan tadi? Nah, ya, tadi awalnya 5, ada 4, ada 3, ada 2, ada 1, 3 aja lagi. Siapa yang suka berbagi, siapa yang nggak suka berbagi gitu. Ini Bapak Ibu, ini adanya perlu keseimbangan proses berbagi dan menerima gitu. Jadi kalau 5 tadi ada yang 9 kan, berarti nggak ada berbagi dia Bapak Ibu. Nah, ini analogi aja Bapak-Bapak. Ada yang 2 tadi suka berbagi aja Bapak Ibu. Jadi itu. Ini, realitanya gini Bapak Ibu, di dalam itu loh. Tadi dikenal loh. Realitanya gini Bapak Ibu. Masalah berbagi ini Bapak Ibu. Kita temui teman-teman, kadang-kadang dia dapat ilmu tapi sulit berbagi Bapak Ibu. Bu, ada enggak contoh laporan tipu? Enggak ada, udah dihapus. Enggak ada lagi. Itu ya teman kita Bu. Ada kan? Bu, minta lah Bu laporan PT Bu. Nggak ada lagi Bu. Laptop saya error gitu. Ada orang Bu sulit untuk berbagi, tapi dia mau menerima. Iya kan? Gitu.
Jadi dalam Kombel ini ada istilahnya proses berbagi dan menerima itu harus seimbang. Apa yang kita dapatkan dari luar, mungkin dengan media pembelajaran, mungkin mengenai proses kegiatan media berreferensi yang paling bagus, kita bagi ke teman-teman. Saya tadi mendapatkan sekolah, lihat video itu menggunakan media kayak gini. Jadi ilmu yang kita dapat itu enggak kita gunakan secara sendiri Bapak Ibu. Kita bagikan itu. Itu yang dikehendaki dari kurikulum mereka Bapak Ibu. Karena kurikulum mereka itu tidak mau kita cerdik sendiri, pandai sendiri, tapi maju secara bersama gitu Bapak Ibu. Nah karena kita lihat di bangku perkuliahan maupun di sekolah kita juga nggak mau dia berbagi Bapak Ibu. Jadi rasa itu tolong dihilangkan dulu gitu. Tolong dihilangkan sebelum kita terus belajar. Nah, kita proses berbagi menerima itu sama. Gitu. Yang keduanya siap menjadi murid dan kepala ini siap menjadi guru gitu. Karena kata berbagi tadi, oh inyo sosok jago pula, pandai pula jadi guru, pandai pula jadi materi. Ambo udah rasa itu ya. Jadi, padahal yang disampaikan teman-teman itu Bapak bagus, tapi karena hati kita udah mendokol, apa yang disampaikan beliau itu ego kita, ilmu yang kita dapat itu nggak sampai. Nah, karena itu teman kita, jadi kita ada kesempatan menjadi murid, ada jadi kita intinya kita ilmu yang kita ambil, kita nggak usah kedepankan ego. Mungkin kita suatu saat mungkin di sini boleh kita latihan pembelajaran tentang media pembelajaran. Mungkin yang ibu ini yang lebih paham, apa katanya? Oh, nggak usah sosok jago pula dia, saya lebih paham dia kan. Jadi apa? Kita mendepankan ego kita daripada untuk menuntut ilmu. Jadi di Kombel itu di saat berbagi hilangkan itu aja semua. Ada istilahnya. Karena di rumah kita itu saya sampai bagi tidak ada istilahnya maju sendiri, tidak ada. Itu adalah maju juga bersama gitu. Apa yang kita dapatkan kita bagi ke semua teman. Intinya apa? Kita didik untuk kemajuan sekolah. Kita tahu sendiri nanti teman-teman belajar sendiri efeknya apa pada anak semuanya itu Bapak Ibu semuanya. Soalnya semua orang bersemangat untuk berbagi dan menerima. Ya Bapak Ibunya. Siapa aja berhak untuk berbagi Bapak Ibu. Siapa aja berhak untuk menerima. Jangan kita di komunitas itu kita yang sering istilahnya kita yang sok jago ataupun setelah kita yang lebih pandai, yang teman ini serendahnya semua. Kita berikan kesempatan pada semua Bapak Ibu semuanya. Sama dengan di SMP 9 Bapak Ibu. Bulan ini mungkin Pak Sam materinya tentang peserta didik. Minggu depan mungkin Pak Edi tentang P5-nya gitu, kami kajian aja Bapak Ibu. Jadi ilmu kami tukar tuh ilmu yang ada di teman-teman itu terus bertukar Pak. Jadi kalau ada di kami cari yang lain Pak. Nah, jadi ada saling. Jadi pertemuan kami itu sampai sebulan Pak Ibu semuanya. Tuh. Nah, kesempatan untuk menerima dan memberikan bisa didapatkan jika membuka diri dan masuk dalam kelompok. Itu Bapak Ibu kita apabila kita bisa menerima dan memberi, artinya kita membuka diri untuk belajar gitu. Ya, tapi kalau kita tadi tidak mau menerima kesempatan menerima itu kita tidak mau belajar itu Bapak Ibu. Karena apa yang kita ada di kepala kita ini sangat terbatas Bapak Ibu. Jadi orang yang lain itu tahu apa pengalaman orang itu apabila kita berbagi kita bisa menerima informasi dari dia. Jadi sekali lagi sampaikan dengan kita kedepankan ego, jangan nyampaikan kata orang itu sosok jago pula jalan jadi guru. Saya lepas ini Bapak Ibu saya cuma berbagi aja Ibu. Saya bukan artinya menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya apa disampaikan oleh BGP itu saya jelas Bapak Ibu. Karena prinsip dari hukum mereka itu adalah pembelajaran itu sangat berpihak kepada peserta didik Bapak Ibu. Di mana peserta didik itu nyaman, tenang pada kita itu. Praktik berbagi merupakan satu contoh project kolaborasi. Dengan berbagi kita bisa mendapatkan solusi untuk tantangan yang ada. Yang keduanya mendapat dukungan dari emosional, membangun rasa percaya diri, menciptakan budaya kolaborasi. Betul Bapak Ibu. Dengan berbagi tadi kita berkolaborasi. Apapun masalah sebenarnya kita ketika kita bicarakan pada teman-teman kita, Bu, tadi anak saya di kelas saya ini nggak ada yang aktif Bu, mungkin apa yang harus saya lakukan Bu? Jadi dengan adanya bercerita sama teman-teman tadi ini, mungkin teman ada masukannya, Bu, coba kan dengan ujian ini Bu, kan dengan model ini Bu. Nah, jadi berbagi itu merupakan bentuk kolaborasi Bapak Ibu untuk mencapai satu masalah itu Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi
Lalu apa kaitan belajar berbagi dan kolaborasi? Jadi seperti saya katakan tadi, belajar berbagi berkolaborasi dapat dilakukan di komunitas belajar. Jadi ketiga item ini, ketiga komponen ini sangat penting sekali ada di komunitas belajar. Tanpa adanya tiga komponen ini tidak akan berjalan komunitas belajar Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam membentukkan komunitas belajar itu Bapak Ibu semuanya. Gitu. Lanjut. Lalu apa sebenarnya itu komunitas belajar Bapak Ibu semuanya? Nah, jadi komunitas belajar itu merupakan sekelompok guru tenaga pendidikan yang belajar bersama, berbagi, berkolaborasi secara terjadwal, berkelanjutan dengan tujuan jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu semuanya itu ada tadi. Komunitas belajar itu merupakan komunitas belajar guru yang ingin belajar bersama, berbagi, berkolaborasi gitu. Sehingga hasilnya berdampak terhadap peserta didik yang dilakukan secara berkelanjutan. Jadi ada kumpulan guru Bapak Ibu ini saling berbagi, belajar bersama, dilakukan berkelanjutan, mungkin setiap kali pertemuan, 1 kali sebulan, 2 kali sebulan, sehingga belajar guru itu berdampak kepada murid hasilnya nantinya. Contohnya gini Bapak Ibu, permasalahannya mungkin anak-anak kita kok untuk menghafalkan tahfiz agak kurang Pak Ustaz. Mungkin Bapak Ibu saya nggak paham program tahfiz, coba Bapak datangkan apa instruktur dari luar, bagaimana trik-triknya untuk mengalihkan motivasi apa itu tahfiz anak itu. Lalu ilmu yang Bapak Ibu dapat belajar itu Bapak kembalikan pada anak itu kata tadi berdampak kepada peserta didik. Jadi komunitas belajar nih Bapak Ibu silakan dibentuk Bapak Ibu dan jadwalnya boleh 1 bulan itu 2 kali boleh, 1 kali boleh. Kalau kami di SMP itu 1 kali 1 bulan Bapak Ibunya. Nah. Jadi yang dibahas itu memang permasalahan anak Bapak Ibu. Mungkin ini medianya tidak bisa dibaguskan ataupun model penyaringan sebagus, kita bisa bicarakan di sana. Jadi Bapak Ibu ya, komunitas belajar itu merupakan kelompok guru yang belajar bersama, berbagi dan berkolaborasi. Itu yang seperti kata tadi. Lalu apa saja jenis dari komunitas belajar? Yang pertama itu komunitas belajar dalam sekolah. Nah, sama seperti kita nih Bapak Ibu semuanya. Ini termasuk komunitas belajar sekolah ini. Ada guru dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu. Selanjutnya komunitas belajar antar sekolah. Nah, komunitas belajar sekolah ini seperti MGMP, EGMP IPS, EGMP guru MI, pokoknya organisasi bersangkutan dengan antar sekolah aja Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya komunitas belajar daring di PMM. Di sini ada Pak Ketua, sudah dibentuk PMM-nya belum? Belum Pak. Nah, nanti kalau teman-teman kalau udah mantap rasanya komunitas belajar di sekolah di PMM-nya, nanti saya bantu untuk membuatkan komunitas belajar di PMM-nya. Nanti itu akan terbaca oleh BGMP, akan terbaca oleh di luar nanti. Kalau di sekolah kami itu udah ada untuk komunitas belajar di PMM itu Bapak Ibu semuanya. Jadi yang utama sekali dari 3 itu Bapak Ibu, yang ini Bapak Ibu komunitas belajar dalam sekolah ini perlu diaktifkan dulu Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau sudah mantap, udah pas, baru kita bentuk komunitas belajar di PMM. Karena kalau kami di sekolah negeri pertama kali memang dibentuk sekolah komunitas belajar melalui PMM nih Pak, karena kami bersangkutan dengan kerja kami itu kan. Kalau sini belum bentuk kerja apa dulu Pak? Belum lagi kan? Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi kita bentuk komunitas belajar memang berkaitan dengan efek langsungnya di sekolah kita ini Bapak Ibu semuanya. Nggak usah kita pikirkan dengan komunitas belajar dari di PMM itu, karena di PMM itu kita udah ruang lingkupnya itu udah berbagi ke luar gitu kan. Tapi sebelum kita berbagi keluar, kita mantapkan kita apa yang ada di sini dulu. Nah, mudah-mudahan nanti kawan semuanya bisa lah untuk berbagi di luar gitu. Oke, nah itu Bapak Ibu mungkin nggak saya terlalu menjelaskan apa itu yang apanya. Nah, ini Bapak Ibu tahap-tahap pembentukan komunitas belajar di sekolah. Yang tahap pertama itu pembentukan pengurus komunitas belajar Bapak Ibu semuanya. Karena
intinya pembentukan pengurus itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama koordinator, mungkin bisa langsung oleh ketua yayasan, ibu kepala. Lalu ada ketuanya, ada sekretarisnya. 3 orang sudah cukup Bapak Ibu. 3 orang sudah cukup untuk pembentukan pengurus komunitas belajar ini. Nanti koordinator itu yang berhak boleh ketua yayasan ataupun ibu kepala boleh, ataupun nanti yang ketuanya anggota lainnya, ibu guru yang lainnya, selanjutnya itu adalah sekretarisnya. Nah, udah terbentuk dengan komitmennya akan melakukan belajar bersama untuk mengatasi permasalahan kita hari ini. Kita lalu refleksi kebutuhan kita belajar. Jadi apa topik-topik yang kita butuhkan untuk belajar itu? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa terbaca Bapak Ibu dengan menginstruksi anak, apa kok anak wako masalah tafisnya agak kurang, apa kok anak wako cukup belajar jo agak ratu. Jadi kita berikan topik-topik Bapak Ibu. Jadi mungkin dengan digerakkan oleh ketua tadi bisa merefleksikan apa permasalahan yang ada di sekolah kita. Nah, jadi kan kalau sekolah kami itu Bapak Ibu, kalau masalah ini itu yang paling ruwet itu masalah modul Bapak Ibu. Di sekolah di SMP 9 tuh modul, apalagi kawan-kawan yang bisa ngedit video Pak. Misalkan kami apa PWG itu, tak bisa ngedit video dah. Lah, jadi bulan besok kasih ambo kan, bulan besok awak acaranya ngedit video dan modul pembelajaran. Jadi siapa yang dah datang besok kalau bertanya-tanya lagi awak minta bayi ge. Lah, jadi harus datang yo. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi itu kawan kami SMP 9 tuh ya PWG ini kan. Apa sih kami jadi kami ikut yang acaranya. Jadi memang refleksi kebutuhan tuh aku yang masak mendesak sini loh, risiko Bapak Ibu. Tapi kalau ada strukturnya di luar, bisa Bapak datang dari luar. Itu Bapak Ibu semuanya. Refleksikan dalam 3 bulan itu apa itu kegiatan yang perlu yang lebih baik loh. Jadi dengan ada kegiatan refleksi itu, awak selalu ada belajar, bertambah dengan ilmu awak. Kalau ada pendatang yang sudah terisiko, kalau ada pun alhamdulillah, kalau ada kita cari yang di luar. Gitu. Sama kami tuh Pak, kami itu kegiatan kami di sekolah kami itu masih ngambang. Di sekolah ada P5 belum? Sebenarnya belum. Belum apa P5 belum ada kan? Sama di sekolah kami itu belum P5. Jadi ambo di situ ketua komunitasnya, ambo pun belum paham dengan aponya, dengan tentang kegiatan P5. Rencana ambo akan mendatangkan kawan ambo yang dari SMP di ikut untuk menjelaskan P5 itu. Itu gunung ibu. Lah bisa kalau kesempatannya tidak bisa setelahnya pertemuan tetap mikro, awak daring juga bisa Bu. Cari orang luar. Jadi apa permasalahan di sekolah gitu kita atasi itu di komunitas belajar itu. Nah selanjutnya menyusun program komunitas belajar dan implementasi belajar bersama. Jadi ibu susunkan apa yang mendesak sekolah itu, apakah masalah media, apakah masalah dengan anak yang tidak betah belajar. Itu apakah masalah modul kan ibu masih ngambang itu modul apa yang harus dimodul itu apa yang dihilangkan itu masih banyak yang ibu-ibu yang ngerti kan apa pakai kegiatan P5 itu atau kata-kata P5 itu banyak yang sungguh ada nari-naring aja ada produk-produk itu masih bingung Bapak Ibu sebenarnya kegiatan P5 itu bukan itu Bapak Ibu tapi kita P5 itu ada menerapkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak gitu. Tapi selama ini diterjemahkan kalau waktu kami SMP itu juga Bapak Ibu kegiatan P5 kok dianggap produk-produk asih pula masak-masak lah mengingat pula orang tua juga kan. Itu kan itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi karena kita di sekolah kita ini ada keterbatasannya dengan komunitas belajar ini dengan memperhatikan kebutuhan dalam sebulan bulan itu apa yang materi yang perlu dibutuhkan. Kalau di sekolah itu mungkin Bapak Ibu lebih paham apa yang rasanya yang dibutuhkan. Apa yang harus diajarkan oleh guru-guru kok. Jadi kalau guru kulah diajar, jadi guru kok hebat dampaknya kepada anak-anak itu Bapak Ibu. Kalau anak-anak langsung hebat, gue yakin sekolah El-Fatih itu betul hebat jadi itu. Jadi awak sekolah dulu pertama kali memang guru kok yang tanam hebat dulu Pak, supaya jadikan anak-anak yang hebat dulu. Tapi kalau cuma bermimpi hebat-hebat tapi gurunya tidak mau belajar, tidak mau hebat, ya contohnya tidak ada buyar aja cerita Bapak Ibu. Jadi kita saja tadi kembali pada kata awal tadi belajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus belajar dengan kesibukan masing-masing Bapak Ibu.
dengan digendong anak dengan macam-macam permasalahan, tapi belajar itu tetap. Ini belajar simpel aja, kita baca YouTube kan, oh iku dia, ikulah model tes pembelajaran yang lacak ya, pakai ada tuh bu yang itu tidak, anak itu nepen-nepen yang ikut tuh, pakai manual tuh, cupol pakai itu ibu, makin anak semangat belajarnya. Itu anak waktu itu kadang-kadang anak kini kok belajar tuh ingin sambil bermain bapak ibu, tak bos serius-serius menjawab dulu dah kan. Itu. Jadi kata saya lagi, refleksilah kebutuhan apa yang di sekolah ini untuk kemudian sekolah ini. Mungkin bapak nanti ibu kepala sama pak yayasan betullah kebutuhannya, susun acaranya, lalu refleksilah apa kebutuhan untuk yang mendesak di sekolah ini. Dia pada tadi kita membukakan diri untuk menerima orang lain itu. Tapi kalau tidak ada nilai komunitas belajar, tentu tidak bisa membukakan diri. Jadi kita belajar pun hanya terbatas jadinya. So, refleksi kebutuhan komunitas belajar. Yang ketiga itu menyusun program komunitas belajar dan edukasi belajar bersama gitu. Kalau sekolah kami Bapak Ibu itu sekali sebulan Bapak Ibu. Nah, sekali sebulan lakukan pertemuan. Pertemuan itu tidak cukup lama-lama Bapak Ibu. Kalau ada pertemuan itu 1 jam, 2 jam sudah cukup. Yang penting materi yang disampaikan itu bermanfaat, langsung dieksekusi. Kalau materinya betul apalan-apalan dia sudah seorang lagi bisa dapat apa itu kan. Contohnya kuis online, ujian online kami macam kegiatannya. Jadi setelah kami kerja itu kami langsung laksanakan. Jadi kalau kami ujian itu langsung acara kegiatan kuis itu. Ataupun menggunakan tanpa itu kan ibu adalah dengan tanpa tidak. Berarti tanpa itu kan latihan untuk menarik anak belajar. Jadi awak belajar tuh bukan cari itu aja Pak Ketua. Cuma cara belajar itu memang kita aplikasikan nanti di lokal apa yang mendesak sehingga kita belajar tuh ada dampaknya pada murid itu. Tapi kalau belajar cuma cari itu aja untuk menghafal aja baca sendiri pun di aja YouTube. Nah itu aja. Jadi belajar itu memang dibutuhkan, mendesak dan bisa dibutuhkan oleh anak. Silakan Bapak Ibu refleksi, lalu menyusunkan programnya kapan kita belajar bersama Bapak Ibu. Jadi ada tingkah Bapak Ibu ya, membutuhkan pengurus dari komunitas belajar, merefleksi kebutuhan apa yang dibutuhkan sekolah kok, selanjutnya menyusun program dan sesuatunya dijual kapan diselenggarakannya. Setidak-tidaknya 1 bulan 1 kali. Nanti kalau Bapak Ibu mengundang saya mengenai media pembelajaran, membuatkan kanva, ujian online, mungkin saya bersedia Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau mesti keamanan, bagaimana tahfiz, program-program tahfiz itu mungkin yang tanggung ibu yang lain gitu kan. Tapi kalau berkaitan dengan IT yang teknologi lah mungkin saya bantu di sini Bapak Ibu. Selagi saya di sini, gimana saya akan bantu nanti. Apa aja kebutuhan? Mungkin buat tanpa, mungkin kalau buat kuisi saya bantu nanti Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 langkah Bapak Ibu ya. Semuanya. Maka tadi merefleksi analisis kebutuhan, topik tadi apa yang ingin dipelajari, menikmati topik belajar, mempersiapkan kita belajar bersama, pelaksanaan belajar bersama itu jawaban. Itu yang perlu sampai tadi Bapak Ibu semuanya. Ini langkah-langkah Bapak Ibu ya. Itu refleksi kebutuhannya, apa yang butuh sekolah ini. Nah, setelah refleksi kita sebati dalam semester kini kok apa topik-topik yang kita lakukan pelatihan. Kalau bisa sekolah itu jadi instrukturnya salah nah. Itu kata tadi Bapak Ibu tadi siap menjadi guru, siap menjadi murid, siap menerima Bapak Ibu ketika depan ego ini bulan di guru bentar itu. Itu ya Bapak Ibu ya kita membukakan diri. Itu tadi ada syarat 3 komponen tadi, belajar, berbagi dan berkolaborasi. Persiapan kita belajar sama, pelaksanaan kita bersama itu. Perencanaan investasi belajar. Nah, setelah kita perencanaan, setelah kita belajarkan, kita implementasikan pada anak, kita siapkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang kita belajar sekolah yang di Kombel itu, kegiatan Kombel itu bukanlah kegiatan yang maksudnya tidak apa-apa usah Bapak Ibu, langsung diskusi aja Bapak Ibu, apa yang membutuhkan di selaku. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mencernakan apa yang membutuhkan Bapak Ibu. Oke, mungkin sekilas itu yang perlu sampaikan tentang Kombel. Mudah-mudahan Bu Kepala, Pak Ketua Yayasan dalam waktu dekat ini kalau nanti mau bertanya-tanya tentang bagaimana proses penuntutannya itu sama saya nanti, karena intinya semua itu Bapak Ibu mau susah Bapak Ibu sama rakyat dari 9 itu banyak cibiran daripada mendukung lagi Bapak Ibu, tapi dengan semangat kita bentuklah demi kemajuan anak kita ini.
Artinya kita mau membuka diri gitu kepada apa itu dari kurikulum mereka. Karena jujur sama Pak, saya juga belum ngerti Pak Ketua apa kurikulum mereka ini. Karena makanya saya bentuk komunitas belajar tuh nggak ada di sekolah saya, nanti saya jemput sekolah yang materi yang lain itu. Nah, itu saya tadi. Kalau untuk sekolah saya nanti kalau Bapak butuh pematerinya mungkin banyak itu Pak Milik Badi juga bisa nanti itu dari SMP 9 saya juga bisa untuk sesuai dengan bidang kalian saya itu. Tapi kalau ibu masalah buat media pembicaraan, bagaimana buat tanpa membuat puisi, semua saya bisa berbagi semuanya. Kapan aja, tetap aja dua dan itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup ini ada sebentuk analisis lah pengetahuan Bapak Ibu tentang kurikulum mereka ataupun merefleksi lah. Ini mungkin juga nanti menjadi tantangan bagi Bapak Ibu apa program-program yang akan susun di kembali itu Bapak Ibu ya. Ini ada dengan salah. Nah, satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum mereka secara serentak berada pada siap dan mahir. Gimana Bapak Ibu? Betul atau salah di Bapak Ibu? Ya, Betul. Betul. nah, gimana? Betul salah. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum mereka secara serentak dan berada di tak siap dan mahir. Atau betul salah ini? Ya, betul, harus serentak. Kalau satu aja nggak jalan. Enggak juga, salah juga. Bisa salah, bisa betul. Gimana? Betul salah? Kan butuh Apakah proses. pernyataan ini benar? Ya, butuh proses, Pak. Betul salah Pak? Kalau idealnya harus serentak. Tapi kan enggak. Jadi gimana? Salah. Nah, kita buka ya Bapak Ibu ya. Ya. Tidak. Tidak ya. Jadi satuan pendidikan itu menerapkan sesuai dengan kesiapan bertahap serentak Ya, dan kita mengikuti harus tahap kesiapan. Oh, ya. Jadi tidak ada paksaan Bapak Ibu. Kalau siap Ya. jalani. Kayak kita. Iya. Jadi kalau maka saya sampaikan karena kita ini baru, makanya kita harus membuka diri supaya kita siap ya Pak ya. Itu. Nah, menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2004, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Gimana Bapak Ibu? Betul salah? Aduh, nggak hafal, Pak. Pasalnya nggak hafal. Gimana Bapak Ibu? Betul. Betul salah? Main tebak-tebak aja begitu. Jadi betul ya? Betul ya. Jadi kurikulum satuan pendidikan itu ditetapkan oleh sekolah dan satuan pendidikan. Jadi nggak ada cerita pusat nggak cerita apa Bapak Ibu. Jadi Oh. pusat itu cuma memberikan apa-apa aja. Oke, oke. Jadi kurikulum mereka ini memang kita yang apanya, kita yang memanagenya, isinya. Oke. Apa yang kita materi yang belajar para anak. Jadi di kurikulum mereka itu hanya menyampaikan CP-nya aja. Ya kita lah yang mengembangkan sampai ke apanya. Gitu. Iya, mau boleh aku ini nggak Pak? Tambahkan dikit Pak. Apa? Kan memang kemarin kan kita di buku kurikulum merdeka kan materinya kalau kita lihat kan berat tuh Pak ya. Iya. Kan banyak guru bilang ini pelajaran anak SMA atau apa SMP kan. Nah, Iya. artinya kan ini kan kita bisa mengembangkan sendiri kan Pak. Iya, Iya, iya. asalkan nanti ngarahnya ke sana. Iya ya. Menyesuaikan lagi dengan umur apa sama Ya saya. memang betul Pak. Gitu, Cuma kan? kita umumkan, kita revisi. Kalau bisa kita koordinasikan dengan apa yang ada di budaya sini Pak. Nggak usah Iya. kita gunakan Buku itu kan jadi sekedar referensi Pak ya. Iya. Buku referensi memang kita menuju goalnya aja, goal buku ini kemana. Tapi Ah, kalau kita bikin betul. jalan sendiri juga boleh ya Pak ya. betul. Memang itu ke rumah mereka. Kita Iya. berhak untuk menyesuaikan apa yang ada di lingkungan kita Bapak Ibu. Itu nggak tak? Iya. Yang apa yang ada di buku yang di buku paket itu tangan kan jangan. Ya kalau diterapkan yang ada di buku paket itu Pak, waduh, Ah, nggak mampu. Itu. susah Kemarin banget. saya lihat, aduh, ini pelajaran berat sekali gitu kan. Ya, itu susah sekali Bapak Ibu. sebenarnya. Bukan pelajaran ASD, pelajaran Iya. SMP, SMA. Oke. Oke Pak. Lanjut lagi ya. Bahwa kurikulum merdeka satu pendidikan tidak perlu dibuat dengan seragam. Itu salah Bapak Ibu semua ya. Pertama, kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat secara seragam. Benar. Kan beda-beda. Tahu sekolah beda dibuat seragam. Tidak perlu dibuat seragam, betul. Ya, tidak buat seragam satu Itu Iya. salah. Betul. Ah, Iya, betul kan? Karena musuh kerudung itu kita. Apa yang sesuai dengan sekolah kita kita sama. Ya, Oke. Jadi karena pusat itu kan memberikan aba-aba Bapak Ibu Ya, semuanya. ya. Nah, itu. Nah, kurikulum satuan pendidikan direvisi sampai dengan 4 atau 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan.
Jadi kurikulum itu direvisi harus 5 kali 4 kali setahun oleh satuan pendidikan. Ataupun di sekolah ini bikin kurikulumnya, rancang materinya, pembelajarannya, kegiatannya harus direvisi 4 atau 5 Bu. Itu betul atau salah itu Bapak Ibu? Salah, enggak juga. Enggak juga. Bagaimana? Betul salah? Salah. Betul salah? Salah. Iya. Tidak. Nah, kurikulum itu sesuai. Kalau setahun ini program Bapak Ibu nggak jalan, rasa nggak sesuai, harus diadopsi. Silakan berubah lagi. Oh, Nggak apa-apa, nggak salah Bapak Ibu semuanya. Gitu. Loh. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajar sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Enggak juga. Nggak Tergantung gitu ya. gurunya. Jadi ya, kita merdeka Bapak Ibu ya, modul itu sesuai apa materinya, apa kegiatannya. Coba pusat itu kan memberi capaian pelajaran CP-nya aja, kita laksanakannya. Ya, yang penting nggak perlu tebal, padat, isinya udah jalan, itu sudah bagus itu Bapak Ibu semuanya. Nah, asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal secara didik dalam kaitannya dengan pembayaran tertentu. Itu salah Bapak Ibu. Betul. Ya, asesmen digunakan untuk mengetahui kemampuan awal. Ya. Oke. Pembagian peserta didik dalam gaya pembelajaran visual, auditory, kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran berreferensi. Itu salah Bapak Ibu. Di sini ada penerapan pembelajaran referensi Bapak Ibu. Belum? paham belum masalah? Belum kan? Pengertian. Jadi referensi itu Bapak. Kalau anak kita tuh ini gaya belajar macam-macam Bapak. Oh, Ada yang nonton video, pembeda ya. ada yang suku baik apa aja, yang suku baik gerak tangan. Kadang-kadang itu tuh memasuk anak sesuai dengan apa yang kita suruh tadi. Padahal anak tuh di kurikulum mereka itu lebih dikenaki Bapak Ibu, karena setiap anak tuh memiliki kemampuan yang berbeda. Yuk kita turuti apa kemampuan itu. Kalau anak suku baik poster, kita mau suruh baiknya. Kalau anak suruh baik video, suruh video itu Bapak Ibu. Itu yang berreferensi Bapak Ibu. Di dalam belajar itu kita usahakan untuk memenuhi belajar anak. Nah, jadi untuk mendalami itu lebih banyak materi yang kita Bapak Ibu semuanya. Jadi itu ya kurikulum mereka itu. Jadi selama aku mungkin Bapak Ibu mengenal kesalahan teman-teman di sekolahku, dibagi kelompok Bapak Ibu yang suku visual yo, yang suku auditori yo, yang suku kinestetik yo. Padahal enggak, di dalam satu kelompok itu harus dicampur. Siapa yang suku produk, siapa yang suku menonton video, siapa yang suku cuma mendengar. Jadi sekelompok itu majemuk Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi ini salah Bapak Ibu ya, tidak ya. Nah itu. Nah, itu Bapak Ibu, karena tukar kurikulum definisi ini sebagai satu catatan Bapak Ibu, bagaimana nanti di sekolah ini menerapkan bereferensi. Nah, karena apalagi sekolah kita kan betul-betul sekolah IT Pak ya kan. Nah itu. Karena anak itu memiliki keragaman yang bermacam-macam. Nah, itu. Nah, hasil dari proyek penguatan profil Pancasila adalah pameran hasil karya peserta didik. Ini ada P5-nya belum Bu? Belum. Udah berarti belum berjalan ya Pak P5 ya? P5-nya belum jalan. Itu. Ini sebagai revisi juga Bapak Ibu kebutuhan P5 nanti Bapak Ibu. Mungkin juga bisa disusun acara komernya apa itu P5 nanti Bapak Ibu semuanya. Karena pada intinya P5 itu nanti Bapak jangan terlalu rumus. Sama dengan awal sama kami bikin pameran aja Bapak Ibu, bikin masak-masak aja, bikin nari-nari enggak. Tapi tidak, sebenarnya produk itu merupakan perantara untuk mencapai karakter profil Pancasila itu, gotong royong, berpikir kritis, saling menolong. Itu yang kita ajar pada anak. Wirausaha. Ini anak disuruh aja jualan bebas lagi. Padahal kita itu adalah bagaimana menerapkan karakter Pancasila itu pada anak itu khususnya. Karena produk itu merupakan perantara untuk mencapai itu aja. Oke, Bapak Ibu, karena hari udah siang juga, mungkin sampai di sini ingin saya sampaikan. Oke, sebelum saya tutup, mungkin Bapak Ibu ingin ada di depannya, dan silakan. Mungkin untuk Bapak Ibu dengan satu harapan dari saya, dengan saya jelaskan tadi tentang komunitas belajar, silakanlah Pak Ketua bentuk ketua. Karena di kurikulum mereka ini jujur masih banyak misteri yang belum kita ketahui. Ya. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ketua mau bantu
topik-topik aja ya apa yang belum tahu, mungkin tadi masalah P5 berdepresi kan masih awam, modul masih awam, sama dengan swasta itu kan masih belum siap dulu. Nanti adalah waktu khususnya kita bicarakan hal tersebut. Nah, jadi nanti kalaupun nanti kita ganti kurikulum, kita tahu bapak ibu saya apa yang ngerti orang tuh, kaki kepala kah, kalau pada lainnya kita tahu sama sekali. Rasa-rasanya nilai positif dari kurikulum mereka ini masih berlanjut. Tapi kalau makanya saya kata tadi, kita tahulah dari awal apa yang harus dirubah apa dirubah. Jadi dengan ada komunitas belajar ini bapak ibu bisa belajar sama, ini enak belajar bapak ibu, belajar santai aja, dan 6 orang udah itu kan mungkin sudah dekat nanti itu. Kita bicara lah nanti mungkin bapak ingin belajar tentang pemilihan depresi, bagaimana penerapannya, mungkin itu membutuhkan waktu pula, bagaimana kita menerimanya gitu. Mudah-mudahan nanti saya bukan menggurui bapak ibu ya, nanti saya bisa berbagi apa itu depresi nanti bapak ibu. Mungkin itu saja saya sampaikan pada siang ini. Terima kasih bapak ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Jadi itu memang ya bapak, kita belajar bapak ibu. Kalau nggak belajar memang tak bisa. Jadi kami SMP kami itu tutup bulan ya pak. Sebulan kan apa ya? Itu tiap bulan belajar sama itu. Ada 2 jam 3 jam lah. Jadi aku berpermasalahan gini tuh. Lihat ngambang kan. Nah, jadi apa yang ada di luar tuh kan dapat di awak informasi di awak tuh. Jadi instruktur tuh tak usah lah yang jauh-jauh yang perlu dana sekian dah. Mana yang dekat sama awak itu lah bisa berbagi itu. Kalau ada teman-teman awak udah ambo kan yang di SMP kan itu ambo. Apa perlu bapak ibu kapal blok ambo usah itu dah. Kalau bisa ambo lagi berbagi itu caranya. Nah, itu. Ya, karena kondisi keuangan sekolah kita kan tahu, udahlah kita bicarakan gitu kan. Tapi sekolah kami sedang negeri kan itu juga. Mana teman yang ada ambo di sekolah luar telepon, Pak bantu ambo Pak, masalah itu Pak. Nggak bisa Pak di aku kegiatan langsung Pak. Yo di met aja Pak, malah nggak bisa. Nah itu caranya. Di SP memang kita gerak Bu. Yang pertama kata tadi memang minat belajar tuh Bang Bu. Kalau minat belajar tak ada, ya hampar aja sebetulnya itu. Jadi kalau kita bukakan ini hasilnya dampaknya memang kepada anak ini Pak itu. Tapi CP sudah masih baru juga Pak untuk ke komplek Pak. Masih banyak kami kerja negeri Pak, masih banyak yang nggak tahu. Apa itu modul, mana apa itu musuhnya, itu masih belajar juga Pak. Jadi anggota guru bergerak diberikan pelatihan kemarin dulu itu cuma terbatas yang mendasnya cuma 2 sekolah aja dikasihnya. Kalau sekolah lain enggak itu kan tidak bisa terganggu lancar gitu ya itu. Kalau ketika no di sekolah do PN ID belajarnya belum Pak. ID belajarnya belum ada lagi. Nah, mungkin lah itu mungkin Pak Bini Badi lebih paham di belajar. ID belajar? Iya, ada itu belajar juga. Dia bisa buka PNM. Di PNM itu banyak Bapak Ibu pelatihan mandiri yang harus lakukan itu. Maksudnya nyata. Nah itu. Pak Bini Badi. Kiko sekolahku memang tergabungnya di Kemenak, macam itu Pak di Kemenak. Oh Kemenak. Aku ke Kemenak itu ada uji belajar, langsung aja ada kurang tahu juga Pak itu Pak. Kalau atau di Kemenak itu ada PNM ini udah pernah tahu juga Pak itu Pak. Karena di PNM itu ada pelatihan mandiri Pak itu yang harus kita lakukan. Cukup nonton video, baca modul lah. Cuma ngerti video aja Pak itu kan lebih banyak lebih paham gitu Pak kan ya. Ya alhamdulillah Pak. Ya. Saya sendiri ini juga baru masuk ke dunia pendidikan nih Pak, ini belajarnya. Saya pribadi kan dunia saya di dunia IT Pak. Oh gitu. Ya, background kan gitu juga. Oh iya. Kan Bapak bisa dari itu dia pelajaran gitu kan ngerti kan? Iya, Gitu. insyaallah. Iya. Dunia IT kalau di Jakarta itu kan di dunia